dalam beberapa skenario kami, berapa kemungkinan terburuk yang menunjukkan bahwa jika virus ini menetap dalam perekonomian Indonesia lebih dari 6 bulan misalnya, itu bisa mengakibatkan Indonesia perekonomiannya, pertumbuhannya itu minus. Skenario terburuk kami adalah minus 0,86%. Bagaimana dengan artis-artis? Yang mana selama ini orang-orang umum, orang-orang awam selalu melihat artis sebagai orang-orang kelas atas, menengah ke atas, mampu membeli semuanya dengan uang yang dimiliki, karena ya namanya artis, selebritas adalah orang-orang kaya. Tapi artis-artis ini pun tidak luput dari dampaknya, karena mereka harus terkena pemutusan juga sementara. Krisis kesehatan kesimpulannya telah menyebabkan adanya krisis ekonomi, dan ini berdampak kepada hampir seluruh segmen masyarakat kita, tidak terkecuali bagi para public figure seperti artis yang selama ini juga dianggap hidup dalam situasi yang cukup enak dan lain-lain, ternyata hari ini juga terdampak oleh penyebaran wabah ini. Jadi sama-sama kita cukup prihatin. Karena apa? Tentu saja ini terjadi dikarenakan produktivitas kita menjadi menurun, daya beli kita rendah, sektor-sektor informal menjadi lumpuh. Yang paling membuat kita atau teman-teman lain yang agak khawatir itu ya yang punya usaha dan bisnis gitu, karena pemasukan sedang tidak ada saat ini, lalu pengeluaran tetap harus dilakukan dalam jumlah yang lumayan banyak. Ada beberapa usaha yang emang tergantung, emang agak mengalami penurunan. Kayak aku kan memang usaha baju kaftan. Nah biasanya nih kalau udah mau memasuki bulan puasa gini rame banget. Tapi mungkin ya karena sekarang kan lebaran juga kita belum tahu nih orang-orang pada bisa mudik apa enggak. Jadi memang agak penurunan. Tapi juga syuting juga, wah syuting nih aku sama sekali bener-bener di rumah udah 3 minggu. Terakhir syuting tuh 3 minggu yang lalu. Karena takut juga sih serem gitu, jadi di rumah aja gitu. Kemarin waktu awal-awal baru masuk virus corona ke Indonesia, itu saya masih saya coba buka untuk seminggu, tapi minus penghasilannya, alias nggak ada penghasilan sama sekali. Rugi antara pengeluaran dan pemasukan itu rugi, ngedrop, boro-boro mau balance gitu kan. Jadi setelah saya merasakan dampak seperti itu, mau nggak mau saya punya rumah makan dan kedai kopi saya tutup. Bukan berdampak lagi, terjun bebas. Tapi gak ada pilihan lain, Mbak. Saya hanya bersyukur aja. Mungkin ini cara Tuhan untuk saya berpikir lagi untuk apa yang bisa saya lakukan, bisa fight. Itu pasti berdampak lah. Jadi kalau dibilang gak berdampak, nggak mungkin. Dicari yang memang benar-benar mereka masih bisa bekerja, tapi kan ada beberapa bagian yang memang nggak ada yang bisa dikerjakan gitu, jadi mau ngelakuin apa juga bingung kan, mau berbuat apa juga bingung gitu. Makanya kalau aku melihatnya ya tidak hanya saya, tapi pasti dengan orang-orang yang punya usaha yang lain juga pasti ini berdampak. Sampai kapan ini akan berakhir kejadian atau situasi krisis ini? Saya secara pribadi tentu saja tidak berani berspekulasi menyatakan ini, karena kita ketahui bersama bahwa berdasarkan data dan angka, kejadian penyebaran wabah ini eskalasinya terus meningkat dan terus naik di Indonesia. Yang pasti saat ini mari kita sama-sama berusaha untuk menanggulangi dan meminimalisir proses penyebaran ini dengan membangun kesadaran bersama, tentunya bersama-sama dengan pihak pemerintah agar proses ini segera berlalu dan berakhir. Ya sama kayak orang-orang, Mas.
Kalau dampaknya ya dari sisi penghasilan dan yang lain ya sama aja lah. Ya ada lah Mbak. Intinya sama lah, intinya sama. Nah, kalau untuk urusan kerugian nggak bisa cerita, intinya sama. Artinya sama semua pihak ada dampaknya gitu. Intinya itu aja Mas. Kalau karyawan ya tetap digaji Mbak. Cuma kan melihat kondisi seperti ini mungkin ada kebijakan-kebijakan lain. Ya artinya kan kecuali kalau karyawan untuk di rumah ya tetap ya. Itu artinya kita tidak mengurangi hal itu. Tapi kalau untuk bisnis-bisnis yang lain karena yang sifatnya sistem persentase itu kan sama, mereka juga kan sama-sama tahu. Ya bisnis yang ada Mbak. Apa aja Kang? Ya intinya lah lihat di pemberitaan juga sama gitu loh Mbak. Di mana-mana itu dengan dampak hal seperti ini pasti mengalami semuanya. Kalau kayak syuting dan yang lain-lain juga kan ada hambatan juga gitu loh Mbak. Karena kan kayak bank, finance dan yang lain-lain sama lah. Untuk saat ini sih libur, ya udah mau diapain lagi Mbak. Kita ambil positifnya lah yang jarang. Kita yang sering sibuk dengan pekerjaan, kita bisa kumpul dengan keluarga di rumah aja. Kita bisa sharing, ngobrol, cerita-cerita yang jarang terjadi sebelum corona. Positif aja lah, semuanya juga positif Pak. Karyawan-karyawan aku sendiri sih ya mereka cukup mengerti dengan kondisi saat ini. Kebetulan juga memang karyawan aku cukup loyalitas, cukup kekeluargaan, jadi nggak sulit buat aku untuk menjelaskan kondisi saat ini gitu. Dan harapan aku untuk kedepannya ya semoga wabah ini cepat berakhir gitu dan kita kembali bisa bekerja, beraktivitas seperti biasanya gitu dan perekonomian Indonesia kembali. Jadi kita sama-sama berdoa mudah-mudahan krisis ini, musibah ini, pandemik ini segera Allah angkat semuanya dan segera berakhir dengan baik. Kita semua sehat walafiat, keadaan ekonomi negara semakin membaik, sejahtera kembali Indonesia dan bahkan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.